Oke, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan pertama yang akan saya sampaikan adalah yang pertama aturan atau tata tertib pembelajaran PJOK yang khususnya saya ajar. Tujuan kenapa adanya aturan atau tata tertib ini supaya kalian semuanya mengetahui. Tujuannya yang pertama supaya nanti KBM yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan teratur, dengan lancar. Yang kedua, supaya nanti belajarnya kalian tidak asal-asalan. Yang ketiga, supaya belajarnya ada manfaat. Yang keempat, agar kita belajar membiasakan disiplin atau mematuhi semua aturan yang berlaku baik di sekolah maupun di masyarakat. Aturan dalam pembelajaran PJOK yang pertama, ini perlu dipahami nanti supaya jelas. Yang pertama adalah aturan waktu. Aturan waktu di sini maksudnya sesuai jadwal pelajaran PJOK itu dimulai pukul 7.00. Maka kita harus bersiap untuk memulai pembelajaran jam 7.00 pas atau jam 7.00 teng istilahnya. Nah, untuk absensi atau daftar hadir nanti saya kasih waktu 10 menit. Lebih dari 10 menit berarti dianggap kesiangan. Meskipun kita belajarnya daring, tapi kita harus tetap membiasakan untuk tepat waktu. Begitupun kalau ada tugas, waktu pengumpulan harus pas di waktu pengumpulan, tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti nilainya berkurang. Untuk PJOK, ini untuk pertemuan semester sekarang, untuk PJOK, tiap pertemuan mungkin nanti tidak ada tugas. Nanti saja dikumulatifkan di akhir semester, ya. Jadi untuk setiap pertemuan tidak usah mikir-mikir lagi ada tugas, nanti saja dikumulatifkan di akhir semester. Yang kedua, aturan yang kedua, tadi yang pertama masalah waktu, yang kedua aturan pakaian. Yang namanya olahraga atau belajar penjas sudah jelas pakaiannya harus pakaian olahraga. Dikarenakan kaos olahraga yang dibuat oleh sekolah belum selesai, maka pakaian yang dipakai ketika praktek olahraga, karena kita nanti ada praktek ya, meskipun pembelajaran daring, yaitu memakai pakaian yang nyaman untuk dipakai berolahraga, bebas terserah mau apapun, ya, atau bisa memakai pakaian olahraga SMP masing-masing. Ya, jelas ya untuk pakaian, meskipun nanti kita belajar daring, tetap nanti ada praktek, ya. Mempraktekkan mungkin materi-materi nanti yang diajarkan, ya. Untuk pakaiannya sekali lagi yang nyaman terserah, yang layak, yang pantas untuk dipakai untuk berolahraga, atau bisa memakai pakaian olahraga SMP-nya masing-masing dulu, ya, sebelum nanti kaos olahraga yang dibuat oleh sekolah selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain waktu pakaian, aturan yang ketiga adalah buku catatan. Buku catatan ini semua siswa harus mempunyai buku catatan. Ini gunanya untuk mencatat semua pembelajaran atau yang berkaitan dengan pembelajaran penjas. Supaya sama nanti buku catatannya disampul warna hijau. Warna hijaunya terserah bebas, ya, mau hijau muda, hijau tua, hijau apapun terserah. Mau hijau tai kuda pun bangga. Ya. Tapi berhubung sekarang KBM-nya daring, tidak tatap muka, maka buku catatannya dipergunakan nanti saja ketika kita sudah masuk ke sekolah. Ya, tapi harus dipersiapkan dari sekarang supaya nanti tidak lupa ketika pas masuk buku catatan sudah siap untuk digunakan. Ya, yang ketiga itu, yang keempat penilaian. Ini supaya jelas, ya, karena nanti yang ditunggu-tunggu di akhir pembelajaran itu kan nilai. Nilai di PJOK itu ada 3, ya.
Yang pertama ada sikap, 2 pengetahuan, 3 keterampilan. Mungkin ini sudah umum ya, di SMP pun seperti itu. Yang pertama saya bahas supaya jelas. Yang pertama sikap. Meskipun di kurikulum yang terbaru nilai sikap ini diberikan ini sebetulnya oleh guru mapal PAI dan PKN. Guru yang mapal yang lain tidak bisa. Tetapi sebetulnya itu kami di mapal yang selain PAI dan PKN itu bisa merekomendasikan ya tentang nilai sikap ini ya. Nah, nilai sikap ini diambil atau dinilai ini supaya tahu ya, supaya nanti saya juga bisa merekomendasikan ke guru PAI atau guru PKN untuk nilai sikap. Nilai sikap ini diambil yang pertama dari absensi, kehadiran di kelas atau di lapang. Ini menentukan nilai sikap ya. Yang alpanya banyak dengan yang tidak punya alpa itu nilai sikapnya pasti berbeda ya. Yang izin, yang hadir semua itu pasti akan beda juga nilainya ya. Itu absensi. Yang kedua, sikap ketika pembelajaran ya. Sehubungan kita sekarang pembelajarannya daring, tidak tatap muka, maka etika yang dinilai di sini ya, yaitu etika ketika berbicara, menulis pesan, berkomentar, memberikan saran atau tulisan. Intinya ketika kita menyampaikan sesuatu baik secara lisan atau maupun tulisan, itu akan dilihat. Itu masuknya ke nilai sikap ya. Paham ya? Untuk sikap jadi nilainya diambil dari absensi, yang kedua dari sikap ketika etika ketika pembelajaran ya. Paham? Oke, selanjutnya nilai yang kedua ya, selain nilai sikap, yaitu nilai pengetahuan ya. Nilai pengetahuan ini diambil atau dinilai dari yang pertama tugas-tugas, dikerjakan apa tidak, pengumpulan yang tepat waktu dengan yang tidak, itu jelas nilainya juga pasti berbeda ya. Jadi mesti kalau ada tugas-tugas harus dikumpulkan. Yang kedua nilai UTS, ujian tengah semester, itu pasti wajib itu mah ya, karena sesuai kurikulum UTS mah itu wajib untuk dilaksanakan. Yang ketiga UAS atau PAS atau PAT istilahnya ya, ujian akhir sekolah, penilaian akhir sekolah atau penilaian akhir tahun atau apalah istilahnya ya. Ini juga wajib, semua siswa harus mengikuti UAS ya. Itu untuk penilaian pengetahuan. Yang terakhir yaitu nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini maksudnya itu nilai praktek materi-materi olahraga yang disampaikan. Contoh misalkan materi bola voli, bisa tidak melakukan passing, bisa tidak melakukan servis, bisa tidak melakukan smash misalkan ya. Berhubung sekarang pembelajarannya daring, maka untuk penilaian praktek akan dilihat dari tugas di akhir semester ya. Tadi saya sampaikan karena tiap pertemuan tidak ada tugas, nanti saja terakhir ya. Rencananya ini untuk disiapkan tugas akhirnya, yaitu akan membuat video sekitar 1 menitan lah paling lama. Nanti caranya kalian upload ke IG atau ke FB masing-masing. Punya kan IG dengan FB lah, sekarang masa nggak punya FB lah minimalnya. Nanti di tag atau membuat hashtag yang nanti ditentukan oleh saya sebagai pengajar ya, biar saya bisa ngecek di sana ya. Nanti itu akan lebih lanjut dijelaskan lah kemudian ya. Yang jelas untuk keterampilan nanti akan dilihat dari video yang akan dikirim itu, tapi dikirimnya nanti di akhir semester. Paham ya? Jadi ada aturan tadi, ada waktu, ada pakaian, buku catatan, dan nilai. Oke, yang saya jelaskan paham? Setuju tidak dari keempat itu kita laksanakan? Kalau setuju, kita kesepakatan ya. Oke, terima kasih kalau setuju. Ya, sementara itu nanti dilanjut lagi.